Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Di dunia ini telah ditemukan sekitar 900.000 spesies serangga. Bahkan menurut para peneliti, selain ratusan ribu itu, masih ada 1 juta spesies serangga lainnya yang belum bisa ditemukan dan diidentifikasi. Ya, planet bumi ini memang begitu luas. Bahkan masih banyak spesies binatang yang belum diidentifikasi. Apalagi nih, serangga sendiri macamnya sangat banyak dan rada sulit dibedakan. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata ada beberapa jenis serangga yang memiliki keterampilan berburu yang luar biasa loh. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan informasi video terbaru dari Mr. SK. Rubberfly. Bentuknya memang mungil, tetapi predikat yang disandang makhluk mungil ini cukup luar biasa, yaitu predator dunia serangga. Serangga predator ini tidak pandang bulu dalam berburu mangsanya. Serangga ini akan menyergap secara tiba-tiba, tidak peduli itu serangga hama ataupun bukan. Merampok nyawa serangga lainnya adalah kegiatan utama yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan namanya, yaitu lalat perampok atau rubberfly. Cara berburunya pun cukup luar biasa. Rubberfly tidak menyergap mangsanya di daratan atau di dedaunan, melainkan ketika serangga yang menjadi mangsa itu sedang terbang. Walaupun menyandang nama lalat, tetapi lalat perampok ini sangat berbeda dengan lalat yang lainnya. Selain memiliki penglihatan yang tajam, lalat ini dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan kepandaian menangkap mangsanya di udara. Lalat ini juga akan menyuntikkan racun saraf dan cairan pencerna lewat mulutnya terhadap mangsanya, untuk kemudian ia hisap cairan tubuh mangsanya hingga kering. Kecil-kecil, sadis banget ya ternyata. Carnivorous caterpillar. Yang biasanya ulat lakukan hanyalah merangkak perlahan, lalu mengunyah tanaman sampai mereka benar-benar melebarkan sayap dan terbang menjauh menjadi kupu-kupu. Tapi ternyata tidak selalu demikian. Ada ulat yang telah berevolusi memakan serangga. Mereka kebanyakan memakan serangga penghisap getah yang bertubuh lunak seperti kutu daun, pupa semut, dan larva. Ulat itu adalah carnivorous caterpillar atau yang biasa disebut ulat karnivora. Ulat ini endemik di Hawaii. Spesies dalam genus Eupitecia ini memiliki keunikan pada perilaku predator yang dimilikinya. Mereka menunggu dengan diam tanpa bergerak, menirukan ranting atau batang hingga serangga lewat. Lalu, mereka akan menyergap menggunakan cakar bengkok mengerikan pada kaki depan mereka. Jika saja ukuran mereka lebih besar, mereka akan menjadi predator yang mengerikan. Kalian pernah melihat hewan ini nggak, guys? Belalang sembah. Sepintas orang mengira belalang sembah sama saja dengan jenis belalang lain yang suka memakan daun hingga tanaman menjadi rusak bahkan mati. Karena itu banyak belalang yang menjadi hama dan harus dibasmi. Tapi jangan salah, belalang sembah punya sifat yang berbeda. Dia justru menjadi predator yang menakutkan bagi serangga lain yang menjadi musuh petani. Belalang sembah bentuknya mungkin terlihat mirip seperti makhluk alien dari film fiksi ilmiah tahun 1960-an. Bentuk wajahnya yang segitiga memang ikonik. Leher dan dadanya yang panjang, mata besarnya yang menonjol, serta lengan bawahnya yang terlipat. Mengutip dari Home Guide, belalang sembah suka memakan hampir semua jenis serangga. Dalam kasus ekstrim, ketika persediaan makanan rendah, mereka bahkan saling memakan. Belalang sembah mudah memakan makhluk bertubuh lunak seperti kutu daun, nyamuk, dan ulat.
Ketika lebih dewasa, dia bisa memakan kumbang, belalang, jangkrik, dan hampir semua jenis serangga tanaman yang bermasalah. Belalang sembah bahkan memakan ngengat di malam hari. Spesies bagi belalang sembah yang lebih besar, yang kebanyakan ditemukan di iklim selatan atau tropis yang hangat, bahkan memakan hewan pengerat kecil, burung yang bersarang, katak pohon, kadal, bahkan ular yang bertubuh kecil. Kalajengking air. Selama ini, kalajengking kita ketahui merupakan hewan predator berkaki 8 yang hidup di darat dan mengeluarkan bisa sebagai racun syaraf. Lalu, adakah kalajengking yang hidup di air? Tentu saja ada. Kalajengking air atau water scorpions merupakan serangga air yang mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Serangga ini termasuk pemangsa yang rakus. Hidup di dalam perairan tawar yang tenang seperti sawah, danau, atau kolam. Serangga ini bergerak perlahan atau bahkan lebih memilih diam dan berkamuflase di bawah permukaan tanaman air untuk menunggu mangsa, seperti nimfa capung, jentik nyamuk, pupa, dan jenis serangga air lainnya. Selain berkamuflase untuk menunggu mangsa, juga untuk melindungi diri dari jenis predator lain dan juga dari mangsanya sendiri. Mangsa ditangkap dan dicengkram dengan sepasang kaki depan yang berbentuk raptorial. Kemudian mangsa ditusuk dan cairannya dihisap hingga habis. Mulutnya yang berbentuk pelatuk penghisap mampu mengeluarkan racun dan enzim proteolitik untuk melumpuhkan dan mematikan mangsa. Ganas ya? Kumbang epomis. Jika kumbang biasanya menjadi mangsa hewan-hewan amfibi, tidak demikian dengan kumbang epomis. Kumbang ini justru balik menjadi predator bagi amfibi yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari mereka. Sebenarnya kumbang epomis biasa mengonsumsi hewan-hewan kecil seperti serangga, cacing maupun hewan vertebrata yang sudah mati. Namun ketika ditempatkan bersama dengan amfibi hidup, mereka akan menyerang dan memangsa hewan tersebut. Kumbang epomis tidak begitu saja menyerang mangsanya. Peneliti menemukan bahwa kumbang epomis senang mengakrabkan diri dengan mangsanya di siang hari, sebelum akhirnya menyerang mereka di malam hari. Kumbang epomis bisa memakan segala jenis amfibi, mulai dari katak, kadal air, hingga salamander. Ketika menyerang, kumbang epomis akan menggigit bagian punggung amfibi dan menusuk mangsanya sehingga mereka lumpuh. Saat itulah kumbang epomis memakan amfibi secara perlahan. Biasanya mereka membutuhkan waktu beberapa jam untuk menghabiskan mangsanya. Serem juga ya kalau lagi nyerang mangsanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.